Hello, and welcome to week number 12 of our Smile Budaya Kerja Soundbites. Perilaku spesifik kita minggu ini adalah menginspirasi dan bertanggung jawab. Ini perilaku tingkat keempat kita dari Smile huruf I untuk integritas dan wibawa. Tema Smile kita untuk huruf I adalah dengan tindakan kita terbukti dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan jujur. Kalimat definisinya untuk menginspirasi dan bertanggung jawab adalah berperilaku baik sehingga orang lain berusaha untuk mengikuti, memastikan yang lain untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan mereka, mengapresiasi perilaku teladan yang patut dicontoh. Mengapa perilaku ini penting untuk saya? Perilaku ini bisa diibaratkan seperti dua sisi uang koin. Di satu sisi, SLT perlu memberi inspirasi atas perilaku yang diinginkan dari tim mereka miliki. Di sisi lainnya, mereka harus memastikan tim mereka berperilaku sesuai yang diharapkan dengan memberikan masukan yang sesuai atas pencapaian dan tujuan mereka. Apa contoh dan tipsnya bagi saya? Pertama, bagaimana kita bisa menginspirasi? Dengan menunjukkan bagaimana kerjasama kita dapat membantu kita mencapai tujuan bersama, yang mana lebih besar dari kerja kita secara individu, saya rasa adalah awal terbaik agar tim kita memiliki perilaku yang menginspirasi. Kedua, bagaimana cara membuat tim bertanggung jawab dengan sesuai, dengan membuat tujuan individu secara spesifik yang juga berkontribusi dalam tujuan bersama. Itu yang pertama. Kemudian secara berkala sesuai persetujuan waktunya. Bersama-sama kita mengevaluasi apakah tujuan itu telah tercapai. Juga bekerja sama dengan seorang yang bisa melatih mereka untuk membantu mereka memahami jika berhasil mencapai tujuan tersebut. Atau jika tidak berhasil, hal apa yang perlu diperbaiki. Jadi mereka bisa belajar apa yang berhasil mereka lakukan, atau bagaimana mereka bisa meningkatkannya. Sebagai contohnya, saya ingin menceritakan tentang proyek perbaikan yang saya pimpin di perusahaan sebelumnya. Dalam persiapannya, kami mendiskusikan mengapa proyek ini dilakukan dan tujuannya, dampak apa yang kita inginkan setelah proyek selesai, waktunya, anggarannya, dan aspek-aspek lainnya. Dan kemudian tim pun mengikuti, kerja secara mandiri, dan setelah mereka melaksanakan lebih jauh, kemudian ada diskusi yang dilakukan namun tanpa pengecekan yang lengkap. Dan saat kami melakukan pengecekan proyeknya secara lebih dalam, kami menemukan bahwa bagian penting proyek tersebut dilakukan berbeda dari rencana atau dari rencana yang saya pikirkan. Jadi, karena adanya miskomunikasi dan kesalahpahaman ini, kami harus mengecek kembali dan mendesain ulang, dan ini mengakibatkan adanya biaya tambahan dan keterlambatan. Jadi saya telah gagal untuk mengkonfirmasi pemahaman mereka, dan saya juga gagal untuk mereview lebih awal dengan tim, rencana apa yang akan dilakukan berdasarkan pemahaman mereka. Jadi, pelajaran yang diambil dari kasus ini adalah kita harus mendiskusikan alasannya, tujuannya, dan dampak apa yang kita inginkan serta waktu dan anggarannya, namun juga harus mengkonfirmasi pemahaman mereka dan mengecek sesering mungkin untuk memastikan bahwa saya mendelegasikan ini dengan baik. Dengan adanya pengecekan tersebut, memastikan bahwa prosesnya sesuai dengan rencana dan tujuan kita. So I hope you found this soundbite helpful, and I look forward to seeing you next week with our Smile Budaya Kerja Soundbite.